Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wan niyyati wal amal. Kita niatkan karena Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang kewajiban wali. Wali yang dimaksud adalah ibu, bapak, nenek, kakek. Tentu terutama bapak, jika masih ada. Jika tidak ada, maka ibunya. Kewajiban wali yang telah disampaikan di belakang adalah meminta anak untuk sholat. Yang pertama, dengan syadid. Meminta anak untuk sholat dengan syadid artinya dengan sungguh-sungguh menampakkan kepada anak pentingnya sholat. Dan juga meminta kepada anak untuk puasa. Kapan meminta anak untuk sholat dan untuk puasa? Pada umur mereka umur tamyiz. Yang dimaksud tamyiz adalah ketika mereka telah memahami pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan. Pada umur 7 tahun. Jika tamyiznya sebelum umur 7 tahun, maka tidak wajib menyuruh. Mencontohkan saja dibenarkan, mengajak, mencontohkan atau mengajari dibenarkan, tapi tidak jatuh kewajiban kepada orang tua. Artinya apa? Bila pada umur tamyiz tidak dilakukan hal-hal yang wajib atas orang tua ini, orang tua berdosa kelak di akhirat karena tidak menyelesaikan atau tidak menuntaskan kewajibannya terhadap anak. Memerintahkan sholat, memerintahkan puasa pada umur tamyiz. Karena pada umur 10 tahun jika tidak sholat, tidak puasa pada umur 10 tahun diminta untuk memukul. Nah, sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, tentu saja kalau sudah diperketat dengan sungguh-sungguh sebelum umur 10 tahun, insya Allah pada umur 10 tahun anak tidak perlu lagi diperintahkan untuk, tidak perlu lagi capek-capek orang tua untuk menjaga sholat. Ini yang di belakang. Kemudian juga di belakang telah kita jelaskan tentang kewajiban kepada orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya pokok-pokok akidah, yaitu tentang mengenal Allah, tentang Rasulullah. Mengenal Allah sebagaimana di makna syahadat pertama, tersimpulkan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah ada tanpa tempat, atau yang biasa dipelajari dalam sifat-sifat Allah yang 13 atau sifat Allah yang 20 yang dikenal di Aceh misalkan atau di Indonesia. Itu kita ajarkan kepada anak. Mengenal Rasulullah, menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa kabar yang dibawa oleh Rasulullah adalah benar adanya. Ada azab kubur, ada yang namanya hari akhir. Itu kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya tumbuh anak-anak yang beriman. Benar imannya, juga pengetahuan tentang yang lain itu belakangan nanti tentu akan lebih baik kalau sudah benar imannya. Kemudian sambungan yang berikutnya adalah kita baca teksnya. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa yajibu alaihi aidan ay yu'allimahuma min ahkamin yajibu kadza wa kadza kas-shalawatil khamsi wa shaumi ramadan. Wajib hukumnya kepada orang tua, kepada wali anak yang sudah tamyiz tadi, mengajari tentang hukum-hukum. Diwajibkan ini misalkan, diwajibkan sholat 5 waktu, wajib hukumnya mengajari hukum-hukumnya. Wajib puasa, diajari hukum-hukumnya. Kemudian diajari juga wa yahrumu kadza, juga diajarkan apa yang diharamkan oleh Allah, supaya anak kita mengetahui mana kewajiban dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang apa? Kita jelaskan kepada mereka hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Contohnya misalkan kita katakan diharamkan mencuri, kasariqati wal kadhibi. Kita jelaskan kepada anak kita tentang bahwa mencuri itu haram hukumnya.
Anak kecil ada bakat-bakat kadang mencoba-coba mencuri. Kita jelaskan kepada anak kita bahwa mengambil barang milik orang yang telah disimpan, misalkan yang orang lain itu tidak ingin diambil oleh siapapun, itu adalah haram hukumnya. Gitu. Kita jelaskan juga kepada anak-anak kita bahwa berdusta atau berbohong itu haram. Kita jelaskan sejak kecil. Kita tanamkan ini sejak kecil kepada anak-anak kita bahwa namanya berbohong itu haram. Berbohong adalah berbicara yang bukan sebenarnya. Nah, jangan sampai nanti anak-anak berbohong, apalagi ada sebagian yang meyakini ada April Mop misalkan. Ada bahwa bohong itu dibenarkan dalam bulan April, na'udzubillah. Dalam Islam tidak dibenarkan bohong dalam sungguh-sungguh ataupun untuk bercanda. Jadi la yasluhul kadhibu fil jiddi walal hazli. Tidak dibenarkan untuk berbohong dalam keadaan sungguh-sungguh ataupun dalam keadaan dia bercanda. Bohong, canda pun tidak dibenarkan. Itu perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Bercanda, bohong, enggak boleh. Bahkan permainan-permainan yang mengandung unsur bohong, sejak kecil kita larang dia untuk bermain yang ada unsur bohong. Ini untuk menanamkan kepada anak, tidak boleh bicara kalau bukan yang sebenarnya. Tidak boleh berbohong. Kita jelaskan kepada anak juga bahwa kalau dia berbohong kepada orang tua, Allah melihatnya, Allah mengawasinya. Kalau dia berbohong di luar kepada orang tua, kelak di akhirat akan ditampakkan kepada seluruh makhluk bahwa dia pernah berbohong, supaya dia takut dan supaya dia berpikir bahwa jangan lakukan yang haram, gitu. Supaya dia berpikir orientasi berpikir adalah orientasi generasi akhirat. Juga kita jelaskan kepada anak bahwa zina wal liwat wal ghibah wan namimah diharamkan. Diharamkannya zina kita jelaskan kepada anak. Zina itu haram. Melakukan hubungan misalkan antara yang bukan suami atau istri, itu haram walaupun dengan bahasa-bahasa tergantung umurnya nanti misalkan. Kemudian wal liwat juga kita jelaskan kepada anak bahwa liwat itu haram. Ini perlu kita jelaskan sejak dini. Karena kenapa? Kita tahu anak kalau sudah mengerti secara garis besar, walaupun nggak terlalu detail mungkin, kita bilang bahwa liwat adalah laki-laki mendatangi laki-laki, itu haram. Sehingga kita ajari kepada anak kita bahwa misalkan kalau ada orang yang datang kepada kamu dengan megang daerah-daerah yang vital misalkan, lari atau menyelamatkan diri, itu tidak boleh. Kita ajarkan tidak boleh, supaya dia tahu bahwa itu tidak dibenarkan dalam agama, sehingga tidak terjatuh anak kita dalam pelecehan seksual sejak dini. Sebagaimana kita ketahui sekarang di Aceh, di mana-mana banyak terjadi hal-hal demikian, pelecehan seksual macam-macam di sekolah. Bahkan kita dengar mohon maaf, ada oknum yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak kecil. Oleh karena itu perlu kita menjelaskan kepada anak kita sejak dini bahwa itu haram, bahwa itu tidak dibolehkan dalam agama. Sehingga kalau ada orang mencoba berbuat ini kepada dia tahu bahwa ini tidak boleh, gitu. Karena anak-anak masih lugu, jangan sampai menjadi korban mangsa orang-orang jahat itu. Nah, ini semua permasalahan sosial, permasalahan pelecehan seksual. Seandainya orang mengerti agama, tahu akhirat, tentu saja akan terminimalisir kasus-kasus ini. Namun pada kenyataannya orang tidak peduli dengan agama hari-hari ini. Kalaupun bicara agama hanya sebatas diskusi, bukan untuk diamalkan, bukan untuk dipelajari lalu diamalkan. Semoga Allah memberi kita karunia-Nya untuk gampang memahami ilmu agama dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita jelaskan juga kepada anak kita bahwa ghibah itu haram. Apa itu ghibah?
Ghibah adalah membicarakan tentang saudara kita muslim, sesama muslim di belakangnya. Kita jelaskan supaya anak-anak jangan suka ghibah, jangan suka berbicara tentang orang di rumah. Tema tentang orang dilarang gitu. Jadi nggak boleh. Jangan bercerita tentang sesuatu di belakang saudara kita muslim yang saudara kita itu tidak senang bila diceritakan itu di belakang dia. Itu namanya ghibah. Menceritakan tentang keluarga dia, tentang keturunan dia, tentang anak-anak dia, tentang yang ada pada badan dia. Misalkan si Fulan kok gitu ya penampilannya, itu juga dosa. Jangan biasakan untuk membicarakan kejelekan orang atau membicarakan tentang orang lain di belakangnya. Ini bernama ghibah dan ini diharamkan. Kita jelaskan kepada anak-anak kita. Kemudian kita jelaskan juga wan namimah. Kita jelaskan juga kepada anak-anak kita bahwa namimah itu dilarang. Namimah itu apa sih? Namimah itu adalah membawa-bawa omongan. Dari satu orang bawa-bawa omongan ke orang lain. Sehingga dengan omongan dia itu mengadu domba orang. Mengadu domba antara satu dengan yang lain, akhirnya hubungan mereka jadi rusak. Itu namanya namimah, adu domba. Nah, ini juga dilarang dalam agama. Kita jelaskan mana ghibah, mana namimah itu. Kalau fitnah bahasa kita beda lagi nanti. Bukan kalau kemudian dalam bahasa Arab ada yang namanya buhtan. Buhtan itu kalau bahasa kita fitnah, menceritakan sesuatu yang tidak ada pada orang itu. Artinya kalau bahasa kita dinamakan dengan fitnah, dalam bahasa Arab dinamakan dengan buhtan. Itu juga disampaikan kepada anak-anak kita untuk menjauhinya. Tidak baik selalu dalam menceritakan orang lain, apalagi mencari-cari aib atau memfitnah orang. Kemudian diajari juga kepada anak kita wa yu'allimahuma masyru'iyyatas siwaki wal jama'ati. Juga kita ajari anak-anak bahwa disyariatkannya siwak, bahwa siwak itu sunnah. Kita ajari anak kita siwak itu sunnah. Siwak itu sangat baik untuk digunakan. Diajari anak-anak kita untuk menggunakan siwak. Rasulullah sangat menganjurkan untuk kita menggunakan siwak. Ajari, beli siwak, diajarkan bagaimana cara menggunakan, misalkan dipraktekkan bagaimana menggunakan. Yang pertama ke kanan dulu, lalu ke kiri, lalu langit-langit, misalkan diajari kapan pakai, ketika mau sholat itu lebih utama, misalkan, atau ketika mulut itu berubah karena sudah lama tidak berbicara, misalkan ingin baca Al-Quran, siwak dulu, misalkan. Itu diajari pada anak-anak kita supaya dia mengenal sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti itu. Diajarkan juga bahwa niat. Diajarkan juga untuk niat melakukan sesuatu. Mohon maaf tadi katanya suaranya agak kecil kata Hardianti ya. Saya nggak tahu ini kenapa. Semoga ini jadi besar ya. Semoga ini bertambah besar. Ya, kita lanjut ya. Tadi kita ajari kepada anak-anak kita bahwa ghibah diharamkan, namimah diharamkan. Kita ajari juga dia untuk bahwa siwak itu disunnahkan. Kemudian kita ajari juga kepada anak-anak kita tentang bahwa disyariatkannya salat jamaah. Bahwa salat jamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian. Diajari. Ai anna syar'a jaa'a bil amri bihima wa nahwa dzalika. Diajari bahwa kita sebaiknya salat berjamaah. Diajari anak-anak untuk salat berjamaah di rumah. Karena ini baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik kita ajarkan kepada anak-anak. Jangan sampai ada kasus, ada orang yang ternyata tidak pernah di rumah itu berbicara kebaikan-kebaikan, tidak pernah berbicara tentang agama di rumah bersama anak-anak. Sehingga yang terjadi ada anak orang Islam tidak tahu ada sholat subuh, sebegitu parahnya. Di rumah nggak pernah bicara akhirat, sehingga ada anak ragu hari ini ada akhirat apa tidak. Di rumah tidak pernah bicara tentang mengenal Allah yang tidak serupa dengan makhluk, sehingga yang terjadi anak bertanya-tanya terus tentang Tuhan, lalu orang tua pun nggak bisa menjawab.
Nah, kalau kita nggak bisa menjawab, kalau kita tidak bisa mengajari dengan baik, dengan benar, sesuai dengan syariat yang telah diajari oleh yang telah diajarkan dalam agama, maka tentu kita harus mengantarkan anak kepada orang yang memahami hukum-hukum tersebut. Karena kalau tidak lepas kewajiban kita. Jangan-jangan terhambatnya untuk masuk surga gara-gara tidak ngajari anak. Gara-gara orang tua tidak melakukan kewajibannya terhadap anak. Yang dilakukan kewajiban hanya memberi makan saja, hanya memberi makan, hanya memberi pakaian, hanya memberi tempat tinggal. Sementara yang lainnya tidak diperhatikan. Gitu. Kemudian sambungannya, wa yajibu ala ulatil amri minal khalifati aw naibihi qatlu tarikis sholati ba'da inzarihi bi annahu sayaqtuluh ay in kharaja waqtuhal asli wa waqtul uzri alladhi ba'dahu in kana wa lam yusalli ay in kana tarkuhu laha kasla wa tahawunan la juhudan biwujubiha in lam yatub tarikus sholati qabla al-qatli. Nah, setelah kita berbicara tentang kewajiban orang tua tadi mengajari anak, meminta anak untuk sholat, wajib hukumnya meminta anak untuk sholat pada umur tamyiz, wajib meminta untuk puasa. Kalau orang tua tidak memintanya sehingga gagal, tidak sholat ada 10 tahun, diminta untuk pukul, pada 10 tahun juga nggak berhasil. Lalu kalau sudah orang tua tidak berhasil membuat anaknya untuk sholat, bagaimana lalu? Kepada khalifah wajib hukumnya kepada khalifah atau naib khalifah atau sultan bila ada khalifah. Tapi sekarang kita tidak ada khalifah. Khalifah itu bukan bermakna pemerintah, bukan. Khalifah itu adalah pimpinannya orang Islam seluruh dunia, yang itu diangkat memang oleh seluruh orang Islam. Itu ya. Jadi khalifah sekarang tidak ada. Jadi bukan seperti khalifah yang dikatakan oleh Hizbut Tahrir itu, mohon maaf. Jadi yang kita maksud adalah khalifah yang memang diangkat oleh orang Islam. Kita berharap ada khalifah, tapi sekarang kita belum mampu mendirikannya. Karena belum ada yang layak, belum terlihat ada yang layak. Kalau nanti ada, akan diangkat oleh seluruh orang Islam di dunia. Itulah namanya khalifah. Khalifah yang melakukan apa yang dilakukan kepada bila anak tidak melakukan sholat, maka wajib kepada khalifah atau naib khalifah sultan qatlu tarikis sholah, wajib hukumnya membunuh orang yang meninggalkan sholat. Kapan dibunuh oleh khalifah? Ba'da inzarihi, setelah diperingatkan oleh khalifah baru membunuh, bukan sebelum diperingatkan. Diperingatkan dulu, kemudian ditunggu. Apabila waktu yang asli, misalkan zuhur, waktu asli pada waktu zuhur diperingatkan, ditunggu sampai waktu zuhur, yaitu waktu asar. Kalau dalam musafir kan waktu zuhur dengan waktu asar itu bisa digabung. Ditunggu waktu asar, belum dia melakukan sholat, maka khalifah akan melakukan had. Apa itu? Apabila dia meninggalkan sholat karena malas dan diminta oleh khalifah, pertama diminta dulu untuk tobat, untuk sholat kamu, diajak untuk sholat oleh khalifah, dia tidak mau tobat. Oleh khalifah ditunggu, waktu zuhur dia nggak sholat, ditunggu waktu asar belum, baru diambil tindakan, baru diambil hadnya. Kemudian maaf, tadi ada telepon masuk, maaf. Apabila dia meninggalkan sholat tadi karena malas, bukan karena dia menentang hukum. Jadi khalifah akan meminta tadi untuk tobat, untuk sholat. Kalau tidak tobat dia, artinya tidak melakukan sholat dari waktu
yang ditinggalkan itu sampai waktu uzur tidak melakukan sholat, maka nanti khalifah akan melakukan had. Nah, wa qatluhu yakunu tathiran lahu min ma'siyatih. Tadi cerita orang yang meninggalkan sholat karena malas, dipenggal lehernya. Ada satu lagi, meninggalkan sholat karena menentang hukum, dipenggal juga lehernya. Kalau orang yang meninggalkan sholat karena dia malas, maka waqatluhu yakunu tathiran lahu min ma'siyatih. Dipenggal lehernya tadi itu adalah untuk membebaskan dia dari maksiat. Coba lihat hukum Islam. Di sini perlu catatan kita. Jangan dipahami di sini bahwa Islam itu sedikit bunuh, mukul, bunuh, itulah alat. Orang Islam itu harus paham di sini. Jangan gampang terpengaruh, jangan gampang terperdaya. Jangan terpengaruh dan jangan gampang terperdaya dengan orang yang bicara bahwa Islam ini sangat kejam, Islam ini tidak menjaga hak asasi manusia. Bukan itu yang dimaksud Islam. Tadi ketika tidak melakukan sholat, dipenggal lehernya, itu maksudnya untuk membersihkan dia dari dosa, sehingga di akhirat nanti anak ini tidak disiksa. Kalau kita mau melihat, justru Islam memandang jauh ke depan. Islam jauh ke depan, memandang ke akhirat, dipandang oleh Islam. Supaya anak ini tidak disiksa di akhirat karena ninggalin sholat terlalu lama, langsung saja diambil langsung tindakannya adalah dipenggal. Kalau tidak ada khalifah sekarang gimana? Tidak berlaku, karena yang melakukan itu adalah khalifah. Sekarang kita tidak ada khalifah, siapa yang motong leher katanya nggak berlaku. Jangan nanti sembarangan ada orang yang mengatakan hukum dalam Islam harus dibunuh orang yang ninggalin sholat, lalu dibunuh oleh sembarangan orang juga tidak. Itu yang harus dipahami. Tidak boleh sembarang orang membunuh, harus khalifah. Menggal maksudnya, bukan membunuh. Memenggal leher tidak sembarangan orang melakukan, harus khalifah yang melakukan. Sekarang tidak ada khalifah gimana? Tidak berlaku, karena yang melakukan adalah khalifah. Sekarang kita tahu hukumnya saja. Sekarang kita mengetahui hukumnya, bahwa pentingnya hukum sholat ini. Dan untuk kita ketahui kenapa tujuan itu dibunuh, untuk membersihkan dia dari dosa dia karena meninggalkan sholat. Ini bagi yang malas, itu ya, bagi yang meninggalkan sholat karena malas. Dia pelaku dosa besar, tapi karena tadi baru balik dia tidak melaksanakan sholat, maka dia akan dibunuh bagi yang tidak mau melaksanakan sholat. Kemudian apabila dia tidak tobat tadi kan, seandainya diingatkan lalu dia sholat, ya tidak mengapa, aman. Wa hukmuhu ay hukmu tarikus salah kaslan annahu muslimun. Apabila orang meninggalkan sholat tadi karena malas, maka hukumnya dia adalah muslim. Orang meninggalkan sholat sementara dia karena malas, bukan karena menentang hukum, ini dia masih muslim. Fayujra alaihi ahkamul muslimin minat tagsili wa takfini wassalati alaihi waddafni fi maqabiril muslimin. Tadi setelah dipenggal, dia ini meninggalkan sholat karena malas, ya, diperlakukan dia sebagaimana mayatnya orang Islam. Artinya apa? Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di perkuburan muslim. Ini bagi orang yang ninggalin sholat karena malas. Dia tahu itu hukum wajib. Dia tidak pernah menentang hukum Allah. Dia yakin Allah ada, tidak serupa dengan makhluknya. Dia yakin bahwa Nabi Muhammad itu benar imannya. Dia tahu juga sholat ini wajib, tapi malas tidak melakukannya. Dipenggal lehernya oleh khalifah kalau tidak tobat, lalu dia hukumnya berlaku sebagaimana hukum mayatnya orang muslim. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di perkuburan muslim. Adapun yang kedua, jika meninggalkan sholat tapi menentang kewajiban hukum sholat ini, dia tentang kewajiban sholatnya. Misalkan dia setelah diingatkan
sholat misalkan, nggak wajib sholat itu, ngapain sholat capek-capek, nggak wajib. Ini menentang hukum. Kalau menentang juga dipenggal. Namun dia diperlakukan sebagaimana orang murtad, orang kafir. Artinya apa? Karena dia udah kafir nih, udah keluar dari Islam gara-gara kenapa? Gara-gara menentang hukum kewajiban sholat. Menentang hukum kewajiban sholat, jatuh ke dalam kekufuran, sehingga mayatnya itu diperlakukan sebagaimana mayat kafir, non muslim. Artinya apa? Orang murtad ini. Artinya apa? Bagaimana? Dia itu dimandikan, kalau mau dimandikan boleh. Tapi kalau enggak, bulat-bulat dikuburkan, taruh langsung di luar pemakaman muslim. Kan begitu perlakuan kepada orang murtad. Dia itu tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, tidak boleh sholatkan. Sholatkan tidak boleh sama sekali. Karena kenapa? Karena tidak, dalam sholat kan berdoa. Kita tidak boleh mendoakan orang yang telah keluar dari Islam, nggak boleh mendoakan orang kafir. Sholat tidak boleh sama sekali. Dan wajib dikuburkan harus dikuburkan di luar perkuburan muslim. Adapun tadi mau dibungkus, dikafani, itu silahkan kalau mau, gitu ya. Kalau enggak apa-apa. Yang tidak boleh sama sekali adalah sholat. Sholat kan tidak boleh, karena kenapa? Karena isinya doa. Karena tidak bolehnya kita berdoa kepada orang kafir. Dan lalu dikuburkan harus di luar pemakaman muslim. Bila itu ada khalifah. Semoga dapat dipahami ini perbedaan keduanya. Jadi jangan gampang-gampang kita nanti langsung mengklaim ketika orang sekali tidak melakukan sholat udah kafir. Tergantung. Kalau dia meyakini sholat itu memang wajib, tapi karena malas, masih muslim dia hukumnya. Tapi kalau dia menentang hukum, disitulah dia telah keluar dari Islam. Demikian pendapat para ulama. Kemudian, wajibu ala kulli muslimin wujuban kifaiyan amru ahlahu ay zaujatahu wa nahwiha bis shalah ba'da ayu allimahuma ahkamaha binafsihi aw bi ghairihi wa amru kulli man qadara asy-syakhs alaihi ay ala amrihi bis sholati min ghairihim. Kemudian wajib hukumnya kepada setiap orang muslim. Ini tadi wajib kepada wali, wajib kepada khalifah. Ada yang kalau kita petakan, ada kewajiban yang pertama kepada wali terhadap anak-anaknya yang sudah tamyiz. Kemudian kewajiban kepada khalifah jika ada khalifah. Jika tidak ada khalifah berarti ini tidak berlaku. Kemudian wajib kepada setiap individu muslim sekarang. Wajib hukumnya kepada setiap individu muslim, wajib kifayah. Sebagaimana sebelumnya wajib kifayah kepada setiap individu muslim. Bila sebagian telah melakukan, berarti lepas tanggung jawab sebagian yang lain. Apa kewajibannya? Memerintahkan keluarganya. Kalau suami wajib hukumnya memerintahkan istrinya untuk melakukan sholat. Kalau tadi orang tua, wali, wajib memerintahkan anak yang sudah tamyiz. Sekarang setiap individu muslim, khususnya suami, wajib hukumnya memerintahkan istrinya untuk melakukan sholat setelah diajari hukum-hukumnya. Diajari hukum-hukumnya. Diajari hukum-hukum bagaimana cara berwudu dengan benar, bagaimana cara menutup aurat dengan benar, bagaimana membaca Al-Fatihah karena itu adalah rukun dengan benar, dan hal-hal yang lain berkaitan dengan rukun, syarat dan rukunnya. Ajari bagaimana melakukan syarat-syarat sahnya sholat. Bagaimana tadi kalau syarat sah sholat wudu misalkan, bagaimana bersuci, bagaimana melihat kiblat yang benar, jangan asal sholat. Mohon maaf, sebagian sholat tidak berilmu sehingga dia asal, dia kiblat tidak tahu, dia yang penting barat. Jadi tidak demikian. Kita harus belajar cara melihat kiblat. Harus tahu masuknya waktu. Karena syarat sah sholat adalah diantaranya adalah mengetahui masuknya waktu. Harus diajari itu berarti. Tugas suami kepada istrinya.
tugas istri, kepada anak-anak, kepada semua yang mengetahui wajib mengajarkan. Intinya yang mengetahui wajib hukumnya untuk mengajarkan. Jangan cuek kita dengan agama ini. Siapa yang akan meneruskan hukum-hukum agama untuk diamalkan kalau bukan individu-individu itu masing-masing? Jangan nunggu orang lain. Masing-masing qu anfusakum wa ahlikum nara. Masing-masing jaga diri, jaga keluarga dari api neraka. Menjaga diri, menjaga keluarga dari api neraka adalah dengan belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama, mengetahui hukum-hukum sebagaimana disampaikan tadi. Mengetahui hukum-hukum, mengetahui mana yang diharamkan, mana yang diwajibkan, harus diketahui. Karena kita dalam tugas menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tadi kewajiban tadi mengajari hukum-hukum, baik oleh dirinya diajari atau diserahkan kepada orang lain kalau dia tidak mengetahuinya. Jangan sampai seorang suami sudah tidak bisa ngajari, tidak ngizinin istri untuk belajar ilmu agama. Kalau nggak mampu mengajarkan, biarkan, kirimkan untuk belajar ilmu agama. Pentingkan untuk belajar ilmu agama karena ini tanggung jawab. Jangan sampai nggak boleh keluar dari rumah walaupun untuk kebutuhan ilmu agama. Ini fardu ain, sehingga wajib pada suami untuk membiarkan dia belajar ilmu fardu ain, bukan keluar untuk hal-hal yang lain. Tentu keluar untuk belajar ilmu agama. Kalau suami tidak mampu memenuhinya, dia harus mengirimkan istri atau mengizinkan istrinya untuk belajar. Bahkan dia sendiri juga harus belajar. Jadi kemudian juga wa amru kulli man qadara syakhs alaihi. Bukan hanya wajib meminta keluarga saja, wajib juga hukumnya meminta orang lain untuk mengerjakan sebagaimana yang diatur dalam agama, sebagaimana hukum dalam syarak. Wajib hukumnya untuk memerintahkan orang lain juga yang kita mampu. Memerintahkan orang lain, bukan hanya keluarga saja. Siapa yang dekat dengan kita, perintahkan untuk sholat. Inilah kewajiban amar ma'ruf dan an-nahyi 'anil munkar. Memerintahkan orang untuk sholat, siapapun yang kita mampu. Keponakan kita, orang-orang terdekat dengan kita yang mampu untuk kita perintahkan, perintahkan. Jangan diam. Karena diamnya banyak orang, sehingga banyak orang yang tidak peduli dengan agama, tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Sudah tidak tahu hukum, tidak ada yang ngajari, semua cuek masing-masing untuk dirinya sendiri, nggak peduli kepada orang lain. Kewajiban kepada setiap individu muslim untuk mengajari orang lain yang dia mampu untuk ajarinya. Itu. Kita lihat orang nggak benar tentang tata cara sholatnya, kita perintahkan dengan cara yang benar. Tentu dengan bahasa-bahasa juga yang bisa diterima dengan cara bil hikmah mau'izah hasanah. Dengan cara yang tidak ada unsur misalkan dengan kasar atau memarah-marahi, misalkan ajari dengan baik. Kalau anak sendiri boleh dimarahi, nggak apa-apa. Dimarahi karena kenapa nggak sholat, agak tegas padahal persoalan sholat. Tegas, konsisten sangat dibutuhkan pada orang tua, sikap tegas dan sikap konsisten anak membutuhkan itu. Kalau tegas saja tidak konsisten, ada celah dia akan suatu saat akan tidak melakukannya karena ada celah. Kadang-kadang orang tua nggak konsisten. Kalau konsisten tidak tegas pun lucu juga, nanti nggak tegas, tidak memperlihatkan kepada anak akan pentingnya yang diperintahkan itu. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas hari ini. Insya Allah ke depan akan kita sambung kembali pada permasalahan yang lain. Sudah 2 pertemuan kita membahas tentang kewajiban wali. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada orang tua, kepada kita individu dalam masyarakat, bahwa kita ada melekat kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Insya Allah ke depan kita bertemu kembali. Terima kasih sudah bergabung. Kita tahlil La ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.